Selamat pagi, Salam Sobat STI yang dikasihi. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 18. 1 Korintus pasal 1 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sobat STI yang dikasihi, berita tentang salib itu memang kebodohan. Mengapa? Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia mati disalib? Pasti berpikir tidak mungkinlah masa Tuhan mati disalib. Pasti dia diangkat ke surga. Kemudian yang disalibkan itu tentu bukan Yesus. Mungkin murid-muridnya yang diserupakan dengan Yesus, tapi yang jelas itu bukan Yesus. Jadi orang Kristen bodoh kalau berkata yang disalib itu Yesus. Sehingga pemberitaan tentang salib Kristus itu kebodohan. Bahkan mereka menghina yang disalib itu bukan Yesus. Yang ada di salib itu jelas itu bukan Yesus. Ya mungkin itu jin katanya. Ya, berita tentang salib memang kebodohan bagi mereka yang akan binasa, kata firman Tuhan. Jadi kalau ada orang yang berkata yang disalib bukan Yesus, bodoh amat itu kalau orang NTT bilang. Kenapa? Karena kenyataannya Yesus bukan hanya mati di kayu salib. Dia dikuburkan, dia bangkit, dia hidup selama-lamanya bahkan naik ke surga. Itu sebabnya Yesus yang disalib itu bukan hanya disalib. Dia dikuburkan, dan dia bangkit mengalahkan maut. Dia mengalahkan dosa. Dia memberikan pengampunan bagi orang yang percaya. Dia memberikan kehidupan bagi orang yang percaya. Dia memberikan keselamatan bagi orang yang percaya. Ya, tapi berita tentang Yesus yang disalib itu bodoh. Masa sih ada orang yang mati disalib itu kan mati hina. Orang yang mati hina menyebabkan orang lain hidup, itu bodoh. Mana ada jalan untuk hidup melalui orang mati? Mana ada jalan kehidupan melalui kematian? Pasti kita berpikir seperti itu. Atau orang lain berpikir itu, bahwa nonsen lah. Kalau untuk memiliki hidup yang kekal, jalannya adalah kematian. Sudah itu kematian yang hina, mati disalib. Itu sebabnya berita tentang kematian Yesus disalib adalah bodoh. Oke, saya bertanya. Kalau kalian, kalau kamu, kalau Anda makan, itu supaya apa? Pasti kita makan supaya hidup, bukan? Kita bukan hidup untuk makan, tapi kita makan untuk hidup. Kita makan supaya hidup. Kemudian kalau saya tanya, kamu makan apa? Kalau orang Indonesia, apalagi orang di Kalasan, dia pasti berkata, oh saya makan nasi ayam Pak. Kamu makan nasi ayam? Ya, saya makan nasi ayam supaya hidup, bukan? Iya. Saya tanya sekarang, ayamnya mati atau hidup? Ya jelas ayamnya matilah Pak, disembelih. Tapi kan digoreng dulu. Ya, tapi kan kamu makan ayam yang mati, bukan? Tidak mungkin saudara makan ayam yang hidup kemudian dimakan. Ayam itu sudah disembelih, mati, digoreng, kemudian dimakan. Saya tanya sekarang misalnya, nasi yang kamu makan, dari mana dia? Pasti saudara akan berkata itu beras. Tapi beras dari mana? Dari padi. Padi dari mana? Ya dari pohon padi itu. Tapi tahukah prosesnya bagaimana
padi itu menjadi beras, jelas pohonnya dibabat habis, tentunya pohonnya mati. Kemudian dirontokkan berasnya, kemudian beras itu digiling, ditumbuk sehingga menjadi beras padi itu, dan sudah jadi beras. Anda tahu, dimasak sampai derajat tertentu sehingga dia masak dan menjadi nasi. Pertanyaan saya, pohon beras, pohon padi itu mati tidak? Mati. Beras yang ditumbuk, yang digiling, kemudian ditanak, dimasak menjadi nasi, mati tidak? Ya jelas mati. Masa kamu makan pohon padi yang hidup di sawah kemudian dimakan itu? Tidak. Dia sudah mati. Jadi kita makan nasi, benda mati. Kita makan ayam goreng, juga ayam yang mati. Supaya apa? Supaya kita hidup. Perhatikan di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 54. Tuhan Yesus bersabda, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ini bicara tentang salib, kematiannya di salib, ia akan mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi, apakah berita tentang Yesus yang mati di kayu salib untuk menyelamatkan orang yang berdosa itu bodoh? Apakah Yesus yang mati di kayu salib untuk memberikan pengampunan bagi orang yang berdosa itu kebodohan? Jawabnya memang pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi yang percaya, berita Yesus yang disalib itu, berita Yesus yang mati di kayu salib itu adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang mengampuni, kekuatan Allah yang memberi hidup, kekuatan Allah yang memberi keselamatan. Jadi, percayalah kepada Yesus yang disalib sebagai pengorbanan dosa yang disediakan Allah bagi kita sekalian, supaya kita yang berdosa diampuni, kita yang mati oleh karena murka Allah diselamatkan, dilepaskan dari murka, dan kita memiliki hidup yang kekal. Jadi berita tentang kematian Yesus disalib kebodohan, iya, untuk yang binasa, tapi kekuatan Allah yang menyelamatkan untuk yang percaya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas kebenaran yang sederhana ini, bahwa Yesus mati di kayu salib untuk memberikan kehidupan bagi orang yang percaya. Banyak orang yang melihat itu sebagai suatu kebodohan, dan memang itu kebodohan bagi mereka yang binasa. Padahal dari keseharian kita makan, yang kita makan semua itu juga sudah mati supaya kita hidup. Maka kalau kami percaya yang digambarkan oleh Tuhan Yesus, makan daging dan minum darah Yesus, kami tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Berkati kami semua. Dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin.